Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalaman ala ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjuti pembahasan kita, kajian kita, yaitu dalam kitab Al-Hikam pasal 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah, arih nafsaka minat tadbiri fama qama bihi ghairuka anka la taqum bihi li nafsik. Ya, Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Muhammad Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam pasal 4 berkata, arih nafsaka, istirahatkan dirimu, minat tadbir, ya, istirahatkan dirimu dari tadbir. Tadbir itu melakukan pengaturan terhadap Allah. Maqama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Maka apa-apa yang selainmu, ya, selain Allah maksudnya, telah melakukannya untukmu, janganlah engkau turut mengurusi untuk dirimu. Jadi apa-apa yang selainmu telah melakukan untukmu, janganlah engkau turut ikut mengurusi untuk dirimu. Penjelasannya adalah, tanpa kita sadari banyak sekali hal yang telah diatur oleh Allah untuk diri kita. Jaringan syaraf yang terus bekerja, paru-paru yang memompa udara, oksigen yang kita hirup dengan leluasa, rezeki yang kita makan setiap saat, setiap detik, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, dan banyak hal lain yang sesungguhnya telah Allah atur untuk setiap manusia, setiap ciptaannya. Maka kita tidak perlu terlalu khawatir, ya, tidak perlu takut atau turut serta melakukan pengaturan untuk diri kita sendiri, ya, dan bertawakallah sebagaimana firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Jadi kuncinya adalah iman dan takwa. Iman adalah keyakinan dan kepercayaan dalam ajaran agama yang menjadi kekuatan untuk menjalankan dinamika kehidupan manusia secara individu maupun secara kelompok. Maksudnya adalah tergantung personal atau diri Anda untuk menilai apa yang diyakini dan apa yang harus dipercaya. Sedangkan takwa dalam pandangan Islam atau sebagai umat muslim adalah suatu kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala, membenarkannya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penjelasan secara terminologis, kata takwa artinya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Wajtanibu nawahi, ya, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Jadi kalau digabungkan, iman dengan takwa adalah suatu keyakinan dan kepercayaan untuk kehidupan manusia di dunia, mengikuti ajaran atau syariat agama Islam dalam menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Nah, keimanan dan ketakwaan bagian panggilan jiwa manusia untuk meningkatkan kegiatan agama yang wajib dijalankan. Dalam hal ini tidak hanya hubungan dengan Allah, namun dengan manusia juga menjadi lebih penting untuk diperhatikan. Ya. Kesadaran manusia menjadi tolak ukur dengan motivasi diri tanpa intervensi orang lain untuk melakukan yang berhubungan dengan kebaikan, terutama terhadap Allah Subhanahu wa taala dan dengan manusia.
Seperti apa iman dan takwa dalam kehidupan manusia? Nah, secara tidak langsung mengajarkan dari berbagai macam bidang dengan melalui hati nurani dan pikiran positif, sehingga menjadi manusia disiplin, berkomitmen, dan berkonsisten melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah, hal yang mendasar, coba Anda berpikir apa manfaat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, sering kita disodorkan, ayo jalankan perintah Allah dan jauhi larangannya. Nah, tentunya mendapatkan lindungan semasa hidup dan mendapatkan surga setelah meninggal dunia. Namun harapan tersebut hanya tersimpan dalam hati bagi yang mempunyai iman. Oleh karena itu, kehidupan dunia dan akhirat perlu dipikirkan biar seimbang dalam berperilaku dan perbuatan. Ya, seperti melaksanakan sholat 5 waktu, bayar zakat, amal, sedekah, berbagi, dan berbuat baik kepada orang tua, guru, dan antar sesama manusia. Nah, keimanan dan ketakwaan tidak perlu pengakuan oleh orang lain, melainkan bagaimana manusia bisa membawa diri dalam menjaga hubungan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, ketika Abu Bakar radhiyallahu an, beliau beriman, beliau membenarkan semua apa yang datang dari Nabi, ya, seperti peristiwa Isra dan Mi'raj yang ditolak oleh masyarakat Mekah ketika itu. Abu Bakarlah yang membenarkannya sekalipun sendirian. Nabi pun memberikan gelar as-siddiq, ya, seseorang yang selalu membenarkan. Ini sebuah kepercayaan antara seorang murid dengan guru, ya, seorang murid dengan pembimbingnya, seorang murid dengan mursyidnya. Ya, jadi kepercayaan penuh. Jadi, Abu Bakar juga menginfakkan hartanya untuk membebaskan para budak yang disiksa karena beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, seperti sahabat Bilal ibnu Rabah itu dimerdekakan. Al-Quran merekam terpilihnya Abu Bakar untuk menemani Nabi dalam perjalanan hijrah ke kota Madinah. Ya, izhuma fil ghari, ketika keduanya berada dalam gua sur, diabadikan di dalam Al-Quran. Maksudnya Rasulullah adalah bersama Abu Bakar. Ya, di musim yang sangat panas, Nabi bertanya kepada sahabat-sahabatnya, siapa di antara kamu yang berpuasa hari ini? Tidak ada satupun yang mengacungkan tangan kecuali Abu Bakar. Suatu hari Nabi menawarkan, siapa hari ini yang mau berinfak? Ketika Abu Bakar menginfakkan semua hartanya, Nabi bertanya, apakah ada yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar? Aku titipkan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah puncak keyakinan, ya, kepada Allah, puncak keimanan, ya, hatinya kepada Allah. Ya, tidak khawatir, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ya, tidak ada ketakutan sedikit pun. Bagaimana nasib keluarganya, bagaimana nasib dirinya. Ya, ya. Inilah gambaran keimanan dan ketakwaan Abu Bakar. Karena itu kelak Abu Bakar akan menjadi orang beriman pertama yang masuk surga setelah semua para nabi masuk surga. Umar bin Khattab radhiyallahu kisahnya lain lagi. Dari pertama ia beriman, terus ketika langsung mendatangi semua orang kafir Mekah yang paling keras memusuhi Islam. Umar memang pemberani dan ditakuti, badannya besar dan tinggi. Nah, disebutkan jika ia menaiki kuda Arab yang tinggi, kedua kakinya masih bisa menginjak tanah. Gitu. Bila ada pertemuan dihadiri khalayak yang banyak, tampak menonjol dari kerumunan itu kepalanya Umar radhiyallahu anhu. Maka di hari Umar masuk Islam, tidak ada yang berani menyiksanya, karena pasti akan dilawan oleh Umar. Nah, sejak itu Islam menjadi berwibawa dan sugani di kota Mekah. Ya, jadi pada saat Umar berangkat hijrah ke Madinah dengan terang-terangan mengumumkan siapa yang istrinya mau menjadi janda dan anak yang mau jadi yatim, silakan Umar dihalangi di balik gunung ini. Ditantang oleh Umar. Ya, sekarang Umar akan berangkat hijrah. Nah, jadi semua orang kafir Mekah terdiam, tidak ada satupun yang berani mencegahnya. Inilah keimanan. Ketika sudah memiliki keimanan, memiliki kemurnian imanan dan ketakwaan kepada Allah, tidak ada kekhawatiran sedikit pun, entah masalah rezeki, entah masalah nyawa dan sebagainya. Tidak ada keraguan di dalamnya dan tidak ada ketakutan di dalamnya. Keyakinan yang besar, seyakin-yakinnya, hakul yakin, gitu, ya.
Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang dimaksud at-tadbir, mengatur diri sendiri, ya, dalam hikmah ini yaitu tadbir, at-tadbiru, ya, yang tidak dibarengi dengan tafwid, menyerahkan kepada Allah. Jadi apabila tadbir itu dibarengi dengan tafwid, menyerahkan diri kepada Allah, itu diperbolehkan, ya. Bahkan Rasulullah bersabda, at-tadbiru nisful ma'isyah. Jadi mengatur apa yang menjadi keperluan itu sebagian dari hasilnya mencari ma'isyah, penghidupan, ya. Tapi ini harus dibarengi dengan tafwid, menyerahkan diri kepada Allah, gitu, ya. Hadis ini mengandung ajaran untuk membuat, ya, anjuran untuk membuat peraturan di dalam mencari fadlnya Allah. Pengertian tadbir di sini ialah menentukan dan memastikan hasil, karena itu semua menjadi aturan Allah. Nah, akhirnya tadbir yang dilarang yaitu ikut mengatur dan menentukan atau memastikan hasilnya. Gitu. Sebagai seorang hamba Allah, ya, seorang salik wajib harus mengenal kewajiban. Sedangkan jaminan upah ada di tangan majikannya. Majikan kita adalah Allah. Maka tidak usah risau pikiran dan perasaan untuk mengatur, karena khawatir kalau apa yang telah dijamin itu tidak sampai kepadamu atau terlambat, ya. Sebab ragu terhadap jaminan Allah tanda lemahnya iman. Jadi kesimpulannya adalah manusia boleh berencana, tetapi Allah yang menentukan hasilnya. Kewajiban kita adalah berusaha, berikhtiar, bersyariat secara maksimal, lalu bertawakal kepada Allah. Allah Maha mengetahui mana yang baik untuk kita dan mana yang buruk untuk kita, mana yang tidak baik untuk kita. Demikianlah, semoga bisa dipahami. Tafaqqa bihadza ihdina syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.